Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Prodi Sosiologi kelas A. Dalam materi video ini, kami akan membahas materi tentang filsafat konstruktivisme, yang dimana ini merupakan salah satu tugas mata kuliah filsafat ilmu. Pada video ini, kami beranggotakan 5 orang yang akan menjelaskan masing-masing tema yang berkaitan dengan filsafat konstruktivisme, yang dimana Nur Hikmah akan menjelaskan pengertian konstruktivisme menurut para ahli, serta gagasan pokok aliran konstruktivisme. Yang kedua, dengan Saudari Nurul Syafira akan menjelaskan 3 tokoh dalam aliran konstruktivisme dan konsep dasar aliran konstruktivisme tentang pendidikan. Yang ketiga, Saudari Feti Fauziah akan menjelaskan 3 taraf konstruktivisme. Yang keempat, Saudara Muhammad Razan Amri akan menjelaskan metode yang digunakan dalam aliran konstruktivisme. Yang terakhir, Saudari Munaamah akan menjelaskan kelemahan dan kelebihan aliran konstruktivisme. Nah, saya akan menjelaskan pengertian konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari 2 kata, yakni konstruktif dan isme. Konstruktif sendiri berarti bersikap membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Jadi, konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan manusia merupakan konstruksi manusia itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian teori konstruktivisme menurut para ahli. Yang pertama, menurut Transview, dia mengatakan bahwa teori konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitasi orang lain. Yang kedua, menurut Martin, dia mengemukakan bahwa konstruktivisme menekankan pentingnya setiap siswa aktif mengonstruksikan pengetahuan melalui hubungan saling mempengaruhi dari belajar sebelumnya dengan belajar yang baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gagasan pokok aliran konstruktivisme. Berdasarkan dengan asal-usul konstruktivisme, menurut von Glaserfeld 1988, pengertian konstruktif kognitif muncul pada abad ini dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Namun, sebenarnya gagasan pokok konstruktivisme sudah dimulai oleh Giambattista Vico, salah satu epistemologi dari Italia. Dialah cikal bakal konstruktivisme pada tahun 1970. Vico dalam The Antiquisme Italorum, dia mengungkapkan filsafatnya dengan berkata, Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan. Dia menjelaskan bahwa mengetahui berarti mengetahui bagaimana membuat sesuatu. Bagi Vico, pengetahuan lebih menekankan pada struktur konsep yang dibentuk. Lain halnya dengan para empirisme yang menyatakan bahwa pengetahuan itu harus merujuk kepada kenyataan luar. Namun, menurut banyak pengamat, Vico tidak membuktikan teorinya. Sekian lama gagasan ini dikenal oleh orang dan seakan hilang. Kemudian Jean Piaget lah yang mencoba meneruskan estafet gagasan konstruktivisme, terutama dalam proses belajar. Gagasan Piaget ini lebih cepat tersebar
dan berkembang melebihi gagasan Vico. Kemudian ada 3 tokoh yang berperan dalam aliran konstruktivisme. Yang pertama, konstruktivisme menurut J. Piaget. J. Piaget adalah seorang psikolog pertama yang menggunakan filsafat konstruktivisme dalam proses belajar. Menurut Wadsworth 1989 dalam Suparno 2008, teori perkembangan intelektual Piaget dipengaruhi oleh keahliannya dalam bidang biologi, sehingga teori pengetahuan Piaget adalah teori adaptasi kognitif, di mana teori adaptasi kognitif ini yaitu setiap organisme selalu beradaptasi dengan lingkungannya untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan hidupnya. Demikian juga dengan struktur pemikiran manusia. Struktur pemikiran manusia ini selalu berhadapan dengan pengalaman, tantangan, gejala, dan skema pengetahuan yang telah dimiliki seseorang yang ditantang untuk menanggapinya. Dalam hal menanggapi pengalaman-pengalaman baru itu, skema pengalaman seseorang itu dapat terbentuk lebih rinci, dapat pula berubah total. Menurut Piaget, pengetahuan selalu memerlukan pengalaman, baik pengalaman fisik maupun pengalaman mental. Karena dari pengalaman itulah kita bisa mendapat pengetahuan yang baru untuk mempertahankan hidup kita, maupun di sekitar kita ataupun di sekitaran orang lain. Yang kedua, menurut von Glaserfeld, di mana menurut von Glaserfeld, konstruktivisme berkaitan dengan pemerolehan pengetahuan. Pendapat von Glaserfeld berbeda secara radikal dengan konsepsi pemerolehan pengetahuan tradisional, terutama dalam kaitan antara pengetahuan dan realitas. Von Glaserfeld berpendapat bahwa pengetahuan dan realitas tidak memiliki nilai mutlak dan pengetahuan diperoleh secara aktif dan dikonstruksi melalui indera dan melalui komunikasi. Von Glaserfeld mengemukakan bahwa konstruktivisme radikal untuk tidak diinterpretasikan sebagai gambaran dari realitas secara mutlak, tetapi sebagai model pengetahuan atau model of knowing, dan kemungkinan memperoleh pengetahuan dalam kognisi dengan cara mengkonstruksi pengetahuan berdasar pada pengalaman sendiri. Artinya di sini kita konstruktivisme ini berkaitan dengan pengetahuan, sehingga saat kita mendapat pengetahuan, maka kita bisa mengkonstruksikan pengetahuan tersebut dalam diri kita, dalam pemikiran kita, sehingga konstruktivisme ini dapat menjadi pengalaman sendiri bagi diri kita karena mendapat pengetahuan. Dalam pembelajaran konstruktivisme radikal ini tergolong konstruktivisme individu, sebagaimana konstruktivisme kognitif yang dikemukakan oleh Piaget. Dan yang ketiga, konstruktivisme menurut Vygotsky, di mana menurut Vygotsky, konstruktivisme berkaitan dengan perkembangan intelektual siswa mengemukakan 2 ide. Pertama, bahwa perkembangan intelektual siswa dapat dipahami hanya dalam konteks budaya dan sejarah pengalaman siswa, menurut Van der Veer dan Falsiner dalam Slavin 2000, dan mempercayai bahwa perkembangan intelektual bergantung pada sistem tanda yang individu berkembang dengannya.
Sistem tanda adalah simbol-simbol yang secara budaya diciptakan untuk membantu seseorang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Misalnya budaya bahasa, sistem tulisan, dan sistem perhitungan. Vygotsky menekankan bahwa pentingnya memanfaatkan lingkungan dalam pembelajaran. Lingkungan sekitar siswa meliputi orang-orang, kebudayaan, termasuk pengalaman dan lingkungan tersebut. Banyak pemerhati pendidikan yang mengembangkan model pembelajaran berdasarkan teori pembelajaran Vygotsky, misalnya model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran perinteraction, model pembelajaran kelompok, dan model pembelajaran problem posing. Terdapat 3 taraf dalam konstruktivisme yang dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama von Glasersfeld. Di antaranya adalah konstruktivisme radikal, realisme hipotesis, dan konstruktivisme yang biasa. Kaum konstruktivis radikal mengesampingkan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran. Bagi konstruktivis radikal, pengetahuan tidak merefleksikan suatu kenyataan ontologis objektif, tetapi merupakan suatu pengaturan dan organisasi dari suatu dunia yang dibentuk oleh pengalaman seseorang. Konstruktivisme radikal menyatakan bahwa kita hanya dapat mengetahui apa yang dibentuk atau dikonstruksi oleh pikiran kita. Bentukan itu tidak harus selalu merupakan representasi dunia nyata. Selanjutnya, realisme hipotesis. Seorang tokoh realisme hipotesis yang bernama Maneuver menyatakan bahwa pengetahuan kita dipandang sebagai suatu hipotesis dari suatu struktur keadaan dan berkembang menuju suatu pengetahuan yang sejati, yang dekat dengan realitas. Yang terakhir, konstruktivisme yang biasa. Menurut aliran ini, pengetahuan kita merupakan gambaran dari realitas itu. Pengetahuan kita dipandang sebagai suatu gambaran yang dibentuk dari kenyataan suatu objek dalam dirinya sendiri. 1. Metode problem solving. Problem solving adalah upaya seseorang atau kelompok untuk menemukan jawaban berdasarkan pengetahuan, pemahaman, atau keterampilan yang telah kita miliki sebelumnya dalam rangka memenuhi tuntutan situasi yang tidak biasa atau tidak lumrah. Jadi aktivitas problem solving diawali dengan konfrontasi dan berakhir apabila sebuah jawaban telah diperoleh atau didapatkan sesuai dengan kondisi masalah tersebut. Langkah-langkah metode problem solving dapat dibagi menjadi 6, yaitu klarifikasi permasalahan, brainstorming, pengumpulan informasi dan data, berbagi informasi, dan berdiskusi untuk menemukan solusi penyelesaian masalah, presentasi hasil penyelesaian masalah, dan refleksi. Yang kedua adalah metode learning cycle. Siklus belajar atau yang disebut dengan learning cycle adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada pelajar atau pembelajar, student center. Learning cycle merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan atau juga fase yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran. Terus, learning cycle terdiri dari fase-fase eksplorasi atau exploration, pengenalan konsep atau konsep introduction, dan aplikasi konsep atau konsep application. Terus, langkah-langkah metode learning cycle yang terkenal dibagi menjadi 5E, yaitu engage atau libatkan, explore atau eksplorasi, explain atau jelaskan, extend atau kembangkan, dan evaluate atau evaluasi. Model problem solving dan learning cycle adalah dua alternatif model pembelajaran yang
bisa dikatakan inovatif, yang dikembangkan berlandaskan paradigma konstruktivistik. Problem solving dan learning cycle memberikan peluang pemberdayaan potensi berpikir dalam aktivitas-aktivitas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam konteks kehidupan dunia nyata yang kompleks. Konsep dasar aliran konstruktivisme tentang pendidikan. Hakikatnya, dalam filsafat konstruktivisme mencerminkan bahwa peserta didik memiliki kebebasan berpikir yang bersifat elektik, yang artinya peserta didik dapat memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajarnya dapat tercapai, di mana proses pembelajaran harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu mendorong siswa untuk mengorganisasi pengalamannya sendiri menjadi pengetahuan yang bermakna. Kemudian yang kedua, yaitu tujuan pendidikan menurut aliran konstruktivisme. Menurut paham konstruktivisme, pengetahuan diperoleh melalui proses aktif individu mengkonstruksi arti dari suatu teks, pengalaman fisik, dialog, dan lain-lain melalui pengalaman baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki seseorang. Kemudian tujuan pendidikan dalam aliran filsafat konstruktivisme yaitu memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat konstruktivisme. Materi terakhir pada video ini yaitu kelebihan dan kelemahan konstruktivisme. Kelebihan yang pertama, pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Artinya, konstruktivisme di sini mampu mendorong siswa untuk berbagi gagasan dengan temannya. Selain mampu berbagi gagasan dengan temannya, konstruktivisme di sini juga dapat mendorong siswa untuk memberikan penjelasan tentang gagasannya. Yang kedua, pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru. Tentunya dengan mencoba gagasan baru akan memiliki dampak positif kepada siswa, yaitu memperoleh kepercayaan diri, guna lebih yakin kepada diri sendiri dan berani menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Yang ketiga, pembelajaran konstruktivisme memberikan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan lingkungan belajar yang kondusif ini mampu mendukung siswa untuk mengungkapkan gagasan, saling menyimak, dan menghindari kesan selalu ada satu jawaban yang benar. Selanjutnya, kelemahan konstruktivisme. Yang pertama, guru merasa kesulitan memberikan contoh-contoh konkret dan realistik dalam proses pembelajarannya. Dalam hal ini, guru harus memiliki kreativitas yang tinggi dalam menyampaikan setiap materinya. Seperti guru sejarah itu harus mampu membawa nilai-nilai masa lalu untuk diterapkan dalam masa sekarang dengan menggunakan contoh-contoh konkret dan realistik. Yang kedua, guru tidak ingin berubah dalam menggunakan model pembelajarannya, seperti model pembelajaran dari tradisional ke yang modern. Guru masih merasa nyaman dengan menggunakan model pembelajaran yang tradisional, yaitu dengan model ceramah. Pandangan guru terhadap siswa itu diibaratkan siswa itu seperti bejana yang masih kosong, yang perlu diisi oleh ilmu pengetahuan yang dimiliki guru. Guru merasa dengan menggunakan model tradisional bisa mendapatkan nilai yang tinggi sehingga tidak perlu menggunakan model pembelajaran lainnya ataupun menggunakan teknologi pendidikan yang sudah canggih. Yang ketiga itu, guru berpikir bahwa pembelajaran konstruktivisme memerlukan lebih banyak waktu, dikarenakan beban mengajar guru itu sudah terlalu banyak. Padahal tujuan proses pembelajaran konstruktivisme ini
untuk membuat siswa menjadi aktif dalam berbagi gagasan dengan temannya, menjelaskan gagasan kepada temannya, dan juga untuk meningkatkan percaya diri dalam setiap siswa. Itulah tadi materi yang telah kami paparkan dalam video tersebut mengenai filsafat konstruktivisme dalam mata kuliah filsafat ilmu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sosiologi.